Segala pujian syukur kami Tuhan, kami persembahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, Engkau masih terus Tuhan menaungi kehidupan kami Tuhan. Engkau masih membimbing kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus ajari kami Tuhan, untuk kami benar-benar hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mau bersekutu padamu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
berserah. Yang demikian mulia dan yang kami puji setiap waktu ya Tuhan. Allah demikian mengasihi kami, demikian memperhatikan kami, menyertai kami, menuntut kami, merawat kami dalam kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya dalam Allah yang telah mengorbankan dirimu melalui kematianmu di kayu salib. Itu semua adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kau memberi kesempatan kembali kepada kami semua untuk mendengarkan isi hatimu dan apa yang kau kehendaki dalam hidup kami, dalam pengertian kami, dalam percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami siap membuka hati kami untuk menerima firman dan isi hati. Dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Ya. Silakan duduk saudaraku. Shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ada sukacita? Ya. Kenapa ada yang tetap bersukacita dan ternyata ada juga yang gelisah, saudara, khawatir, dan ada yang ya turunlah itu secara rohani, saudara. Ya. Walaupun secara mulut mungkin menyebutkan damai dan sukacita, banyak sekarang yang sedang drop, saudara. Tapi ada juga yang justru semakin hari dengan adanya masalah-masalah COVID ini semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, ternyata punya beda yang signifikan sekali, yang fundamental sekali. Kuncinya adalah sikap hati daripada orang percaya tersebut. Ya. Yang pertama adalah orang percaya yang percaya kepada Tuhan demi kepentingannya dia, ya, demi kesuksesannya dia secara duniawi, demi kesehatannya dia, pokoknya semua untuk saya, untuk saya. Nah, orang seperti ini, aku menangkap pengajaran seperti ini saat-saat sekarang akan kolak, saudara, ya, goyah, karena kenyataannya sekarang tidak seperti itu. Nah, ada yang kedua yang kita pelajari, saudara, yaitu betul Tuhan untuk saya, untuk manusia, ya, untuk manusia pada umumnya. Dia mati, dia turun dari kayu salib, dia turun dari surga ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Semua itu tujuannya adalah untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa. Betul untuk manusia, ya, untuk kita yang percaya. Tetapi fokusnya bukan ke materi, fokusnya ke arah rohani. Yang dulunya sudah mati, putus hubungan dengan Tuhan, dengan Adam yang telah jatuh dalam dosa, ya, karena tidak taat, maka keturunannya putus hubungan dengan Allah Bapa. Nah, Kristus turun ke dunia, ya, melalui jalan salib, mengembalikan hubungan rohani itu. Dan hubungan rohani itu kalau kita berdamai, percaya, punya hubungan kembali alias rohaninya hidup, maka selanjutnya jiwa kita melalui pembelajaran firman akan diubahkan. Nah, setelah diubahkan, maka kita akan melangkah sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan disitulah damai sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati itu kita dapatkan. Jadi sukacita yang kita dapatkan bukan karena kesuksesan dunia, bukan karena bisnisnya tambah maju, bukan karena pangkatnya semakin tinggi, bukan, tetapi kita akan mencapai damai sejahtera dan sukacita yang sejati, yang tidak terpengaruh oleh keadaan luar, apabila kita punya sikap rohani yang benar terhadap pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah,
Amin, saudara. Ini penting sekali. Kalau enggak mesti kita goyah. Kenyataannya apalagi sebagai pengusaha, saudara. Ya banyak sekali penurunan omset, apalagi yang hutang beban. Waduh, pusing sekali. Ya, pusing sekali yang hutang beban. Nah, jadi hari ini kita harus semakin hari semakin fokusnya ke Tuhan, ya saudara. Ya, bukan fokus ke berkatnya. Walaupun itu berkat rohani, jangan kalah situ. Ya, jangan kejar damainya, jangan mengejar sukacitanya, tapi kejarlah Tuhan pribadi. Nah, bagaimana kita bisa hari per hari, waktu-waktu, jam maupun menit selalu ingat akan Tuhan? Itu kita harus kembali ya, akan penghargaan kita. Semakin kita menghargai karya Kristus dengan dasar kasihnya di kayu salib, semakin kita mau dekat kepada Dia. Tetapi kalau pemikiran kita, oh ya dia sudah mati di kayu salib memberkati aku, ya, aku akan sukses ini itu dan sebagainya, kita pasti akan melemah. Jadi respon kita terhadap Kristus ya, yang Dia nyatakan dengan mati dan bangkitnya di kayu salib itu menentukan sekali sampai di mana damai dan sukacita kita. Dunia boleh bergonjang-ganjing, dunia boleh kacau balau, keluarga boleh kacau, silahkan. Tetapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita. Dan percaya bahwa kejadian apapun yang Tuhan izinkan pasti berujung baik, walaupun belum tentu sesuai kehendak kita, kehendak kedagingan kita ya, belum tentu sesuai. Tetapi kalau kita benar-benar fokus kepada kasih Kristus, pasti akan mendapatkan kebaikan. Ini penting sekali. Walaupun secara mata ini belum tentu benar, belum tentu cocok, belum tentu. Ya. Contohnya Paulus, ya, yang terkenal ini Paulus. Dia nyebutkan, ikutlah aku, sebab aku mengikuti Kristus. Apakah Paulus hidupnya sukacita dalam arti keduniawian itu makmur, sukses selalu? Tidak. Ya. Dia pun banyak tantangan, banyak penderitaan. Bisa melimpah uang, ya Allah, tapi juga bisa dalam kelemahan. Itu semua tidak mempengaruhi aku dalam hubunganku dengan Tuhan. Paulus ngomong demikian. Kita pun harus seperti Paulus. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita salah fokus, kita akan berjatuhan, kecewa menjadi orang Kristen. Ya. Katanya Tuhan melindungi, nyatanya ada yang kena COVID. Apakah orang Kristen ada yang kena COVID? Oh, ada juga sebenarnya. Bukan semua orang Kristen jadi dilindungi. Oh, itu tanpa perlindungan atau dilindungi. Semua dia terjadi, saudara. Ya, banyak. Ada juga yang meninggalkan dunia ini. Apakah mereka kurang iman? Ya belum tentu. Yang penting saat kita hidup di dunia, kita diberi kesempatan, kita harus tetap belajar. Fokusnya kepada Tuhan yang demikian luar biasa. Karena dengan karyanya dia di kayu salib, saudara, ini jadi luar biasa, saudara. Luar biasa. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Dia mati di kayu salib tujuannya untuk menanggung dosa kita, sehingga kita dilepaskan ya, dari kuasa dosa, kuasa kekal, dan kuasa maut dalam alam kekal, ya, dan diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa kita, diperdamaikan dengan Bapa. Dan Tuhan tahu, saudara, bahwa kita selama hidup di dunia tidak bisa taat kepada Tuhan tanpa Dia sendiri yang menjalankan. Maka Dia bangkit dari kematian, naik ke surga, sekarang ada di dalam hati kita. Tapi ini yang perlu disyukuri ya. Di samping syukur kita lepas dari kuasa dosa,
Ya, rohaninya hidup dan dilepaskan dari kuasa dosa yang kekal masuk neraka itu. Yang kedua ini adalah kita benar-benar harus syukuri, amin Tuhan, untuk ada di dalam aku. Ya, aku sebagai orang yang demikian, Engkau mau ya di dalam aku. Dan Engkau ada di dalam aku bukan hanya ingin di dalam aku, supaya aku menyerahkan hidupku dan Dia menjadikan ada jalan keluar untuk menyatakan pribadinya kepada dunia ini, saudara. Nah, berapa kali saya share dengan, bukan di sini ya, selalu ya, dijawab pikul salib, sangkal diri, itu sulit. Memang, saudara, kalau kita belum mengerti caranya, itu sulit dan tidak mungkin bisa. Sebelum kita menyadari akan kedahsyatan Roh Kudus, ya, Roh Kristus yang ada di dalam aku, yang sebetulnya Dia menghendaki diberi kesempatan untuk berkarya memakai tubuh kita. Sebelum kita menyadari dan mensyukuri hal itu, tidak mungkin kita bisa mempraktekkan firman. Tidak mungkin. Memang secara fisik bisa, ya, contohnya mengampuni, bisa, saudara. Ya, di depan pendetanya rangkul-rangkulan bisa, memaafkan bisa. Tapi dalam hatinya itu nggak segampang itu. Kalau tanpa Roh Kudus pasti akan ganjil terus, saudara. Nah, untuk bisa seperti itu, kita harus tetap sadar terus. Di samping aku diberi kesempatan berhubungan dengan Tuhan dan dilepaskan dari kuasa maut, aku juga ada Roh Kudus di dalam aku. Ini yang luar biasa. Yang kita buka sekarang 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi Tuhan mengutus Kristus ke dalam dunia melalui mati dan bangkit. Sekarang ada di dalam kita supaya kita hidup, ya, olehnya, bukan hidup oleh diri sendiri, ya, bukan oleh kedagingan kita sendiri, bukan, tetapi kita memberi kesempatan kepada Dia. Aku telah mati, disalibkan, dan sekarang engkaulah hidupku, dan persilahkanlah engkau yang menjalankan kehidupan ini. Maka saat kita menghadapi apapun, Kristus yang akan maju, saudara. Dan aku sendiri telah mati, ya, bersama Dia di kayu salib. Manusia lamaku telah mati. Nah, ini yang penting sekali, saudara. Jadi bukan kita punya Roh Kudus ini bukan sekedar hanya dipunyai, di samping punya, kita harus memberi kesempatan kepada Dia. Nah, dengan jalan apa? Sering komunikasi, kontak, ya, menghadapi apapun selalu hubungannya dengan Tuhan, baik yang menyenangkan maupun tidak, terus begitu. Maka setelah berlama-lama melalui suatu proses, saudara, memang tidak seketika, ya, suatu proses, nanti semakin hari semakin peka, saudara, dan semakin bisa kayak nempel. Ini contohnya ini ya, saudaraku, seperti seorang istri yang baru bersuami, ya, baru pengantin baru. Pertama mungkin masih sering salah, saudara. Tapi suami pernikahan yang benar, saudara, itu dilambangkan sebagai Kristus dan jemaat. Semakin hari semakin lengket, bukan semakin cerah, bukan. Semakin ngerti isi hati suamiku, apa yang aku kehendaki, apa yang suamiku kehendaki, atau apa yang suamiku tidak kehendaki. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan adalah mempelai Kristus. Maka pelajaran kita sebetulnya selama kita hidup di dunia adalah mengikuti dan membaca atau mencari tahu, gitu ya, bagaimana selayaknya saya sebagai seorang istri. Contoh, seorang istri yang baik pergi ke pasar, atau kemanapun lah,
misalkan ke supermarket. Yang benar itu hatinya itu pemikirannya adalah apa yang suami saya sukai atau tidak sukai. Misalkan suami saya tidak menyukai misalkan baju merah, yang saya nggak beli baju merah. Atau tidak menyukai misalkan apalah gitu. Yang disukai apa, belilah itu. Walaupun barang itu mau dipakai oleh diri sendiri, oleh si istri itu. Nah, kebanyakan kita kalau di dunia ini nggak mikir, nggak mikir kehendak inginan suaminya apa. Yang penting saya kelihatan cantik di depan umum, betul nggak? Yang benar adalah saya harus mengikuti si suami, kelihatan cantik di hadapan suamiku. Ya, itu yang penting. Nah, ini belajar, saudara. Jadi kekristenan ini sebetulnya adalah tentang keseharian, tapi berhubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi saya berulang kali ngomong dengan istri saya, wah puji Tuhan, bersama Kristus, ikatan pernikahan kita semakin hari semakin dekat. Memang bukan seperti dulu menggebu-gebu waktu muda, bukan. Ya, waktu muda secara fisik lebih menggebu-gebu, ya, tetapi secara hati kadang-kadang maunya sendiri-sendiri. Nah, semakin tua, semakin ngerti kehendak masing-masing, ya, semakin kita benar-benar bersuka cita. Pernikahan adalah suatu hal yang menakjubkan dan suatu hal yang nyaman sekali, saudara. Luar biasa. Karena ada Tuhan, saudara. Ya, kalau enggak, aduh, repot. Ya, repot. Tidak cocok dengan firman, hanya hidupnya kacau. Jadi, baik pernikahan maupun dalam keseharian, fokuslah kepada Tuhan. Kalau sudah biasa, ya, kayak suami istri, tanpa tanya itu ngerti, saudara. Misalkan becek, paksa ngerti. Oh, suami saya sukanya oyong, misalkan, atau sukanya buncis, otomatis dia akan memberikan sesuatu yang suaminya sukai. Memang pertama ya harus saling membuka hati. Nah, ini contohnya hati Tuhan ada di firman ini, di Alkitab. Ya harus sering belajar, sering baca. Bacalah dengan hati yang jatuh cinta kepada Tuhan. Beda sekali antara seorang karyawan yang disuruh belanja dengan seorang istri yang belanja. Beda enggak? Beda sekali. Ya, inilah sebetulnya kekristenan ini menjalin hubungan, saudara. Ya, menjalin hubungan yang dulu telah putus dengan Bapa Surgawi kita, sekarang dikembalikan, ya, menjadi hubungan. Semakin hubungan kita dekat, semakin kita siap taatnya ini semakin enteng. Semakin kita jauh dari Tuhan, taat adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Walaupun bisa dilakukan, tapi poinnya enggak ada. Nah, itu hubungan antara karyawan dengan bos, hamba dengan tuannya. Nah, kita ini bukan, kita anak dan kita juga mempelai, maka hubungannya harus dengan hati. Ya. Apakah orang bisa taat tanpa hati? Bisa. Ya, contohnya itu hubungan karyawan pegawai dengan bos, karena takut tidak diberi gaji atau dipecat atau bonusnya kurang, maka dia taat. Tapi poinnya tidak dapat di depan Tuhan. Maka ada yang namanya itu sudah melakukan macam-macam mukjizat, sudah melakukan bernubuat, sudah khotbah di mana-mana. Tuhannya tidak mengenal, tidak berkenan. Kenapa? Ya, bukan tidak berkenan atas tindakannya, tapi dia punya fondasi hati yang salah. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Makanya saya berulang-ulang ngomong, kita apalagi sebagai pelayan Tuhan, ya saudara, seperti saya, fokusnya, motivasinya kemana, ini menentukan sekali posisi kita di hadapan Tuhan, dan menentukan sekali kondisi kita, ya, kondisi rohani kita, yang selanjutnya akan mempengaruhi kondisi jiwa kita, dan kelanjutannya fisik kita. Ya. Jadi perlu sekali saudara ingat hal ini, ya, jangan sampai salah.
Sekali lagi saya tidak menyepelekan pelayan Tuhan atau sesuatu itu semua, enggak. Tapi motivasinya harus benar. Motivasinya adalah bahwa aku menghargai kasih Kristus yang Dia nyatakan di kayu salib. Untuk itu Tuhan memberi aku talenta, misalkan musik atau mungkin khotbah atau mungkin apapun lah. Aku semua adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan ini aku dapatnya dari Tuhan. Nah, karena ini saya dapat satu potongan kata-kata yang demikian dahsyat, yaitu pengabdianku untuk kemuliaannya. Ya, jadi ini saudara-saudara kita, termasuk saya semua adalah jemaat Tuhan. Pengabdianku untuk kemuliaannya. Nyanyian yang besar. Ya. Ayat ini diambil dari Roma 11 ayat 30. Roma, coba dibuka, Roma 11 ya. Ayat 30. Yuk kita baca 2, 3. Sebab Dia dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ingat, ini selalu harus diingat ini ayat ini. Ya, segala sesuatu adalah dari Dia. Saudara sampai di sini ada kerinduan, walaupun duduk sambil melantur sampai di sini nih, ini semua dari Dia, nggak gampang. Ya. Untuk mau masuk ke pintu gereja ini gak gampang kalau bukan Tuhan yang membukakan kerinduan itu. Apalagi dunia dengan gereja, dengan Tuhan Yesus. Kalau dengan yang lain enggak, tapi dengan Tuhan akan apalagi ya dari Dia. Maka bersyukurlah. Anda bersyukur? Selama Anda mau dengar, suatu saat pasti bukaan oleh Tuhan. Walaupun sekarang masih melawan, ya mudah-mudahan jangan melawan. Tapi kalau masih melawan, selama Anda tetap mengikuti ini kerinduan, walaupun mungkin dari di sini ada yang ngantuk, misalkan begitu, nah, tetap ini semua adalah dari Dia. Kedua, dan oleh Dia. Nah, ini, setelah kita ngerti, kita sampai di sini. Ya, atau saat baca firman ada kerinduan kita ingin baca. Ini Dia yang memberi kerinduan. Kita ngikuti aja, dan oleh Dia kita ada melangkah aja, ikuti terus. Jangan seperti baca buku sains. Buku sains itu kotak, saudara. Oh, ini nggak masuk akal. Oh, ini masuk akal. Saya percaya dan sebagainya. Nggak usah. Ini caranya adalah baca surat cinta oleh Dia. Jadi kita ngikuti aja. Ya, nggak usah pakai pemikiran sendiri. Alkitab ini bukan buku sains, ya. Ini buku untuk dipercaya, walaupun tidak mudeng secara otak, nggak mudeng sering. Ya. Secara manusiawi ini nggak masuk akal, ya. Tetapi sesuai dengan percaya ini adalah firman Tuhan. Maka bila aku percaya, Dia yang akan menyatakan, mewujudkan apa yang aku percayai. Bukan aku yang mewujudkan, tapi Dia yang akan mewujudkan apa yang aku percaya. Contoh tadi, ya, jangan fokusnya ke dunia, fokuslah Tuhan dan kasih-Nya. Maka Dia akan memberi damai sejahtera, sukacita melampaui segala akal. Aku percaya walaupun keadaanku sekarang tidak seperti itu, aku percaya, maka Dia yang akan melakukan. Dahsyat sekali, saudara. Nah, kalau di debat dengan teknologi apa teologi apa keilmuan gitu, ilmu sains nggak masuk akal, saudara, nggak masuk akal. Nah, memang ini nggak masuk akal. Jadi kalau ada yang cari firman, perdebatan firman dengan cara ilmu ini ke dunia ini tidak ketemu. Maka berkali-kali saya sharing dengan orang-orang
yang ketemu saya, pertama-tama saya ngomong, dasarnya iman kepada Alkitab. Percaya nggak ini? Ini harus dipercayai dulu. Kalau mau perdebatan dengan cara manusia nggak bisa, karena ini saya dasarnya saya percaya ini, percaya dulu dan dibuka dan muncul. Ya, jadi bukan terjadi dulu baru percaya. Ya, kalau dunia ini kan terjadi dulu baru percaya. Kalau kekristenan percaya dulu, ya, baru dia melangkah maka terjadi. Hebat sekali saudara. Dan selanjutnya kepada dia, ya, bukan kepada diriku, ini semua untuk kepada dia. Aku bersyukur, aku seperti seorang istri yang mengabdi kepada suaminya. Segala sesuatu masak juga hatinya ini untuk suami saya, ya, ataupun apapun lah, ya, melangkah itu hatinya untuk suami saya. Ya, suami saya senangnya apa dan sebagainya. Idealnya seperti itu, harusnya seperti itu. Maka di dalam kekristenan ikatan suami istri lebih kuat daripada ikatan seorang orang tua kepada anak. Ya, kebanyakan mama lebih dekat ke anak, betul nggak? Kebanyakan. Tapi kalau Alkitab ini yang seperjanjian, satu ikatan itu adalah suami istri. Bukannya kita nggak boleh menyayangi anak atau apapun harus mengasihi anak, tapi ikatannya lebih kuat, istri suami, suami dan istri. Karena itu perlambangan daripada hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, hubungan Kristus dengan jemaat. Nah ini kembali ke, ya, bagi dia, kepada dia ini saudara. Ya, segala sesuatu kepada dia, bukan kepada hal yang lain, bukan kepada diriku, kepada dia. Kemuliaannya kepada dia. Jangan kejar-kejar damai dan sukses dunia, nanti semua akan berikan oleh Tuhan. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua hanya untuk kemuliaannya dia, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Sekali kita terpleset, kemuliaan untuk diri sendiri, sejahtera untuk dicari untuk diri sendiri, malah tidak akan mendapat. Justru lari karena Tuhan caranya tidak begitu. Tuhan adalah ingin mengembalikan hubungan yang benar kita dengan Tuhan. Ya, terus dia, kalau kita dapatkan itu, dia adalah sang damai itu sendiri. Dia adalah sang raja dunia akhirat. Selalu segalanya akan berujung baik. Walaupun sekali lagi bukan berarti semuanya itu pasti cocok, dan kebanyakan tidak cocok. Kalau selama cocok malah justru daging kita semakin kuat. Makanya disebutkan orang kaya sulit masuk surga, karena semua dengan kaya dihargai, pintar, sukses dan sebagainya, malah lebih sulit. Ya, biasanya melalui berbagai persoalan kehidupan yang pahit, hubungan suami istri yang tidak harmonis, hubungan keluarga, orang tua, mantu atau anak tidak harmonis. Itulah kalau kita bisa mengerti dan fokuskan kepada kasih Tuhan, maka nantinya akan dikembalikan dengan luar biasa, menjadi terikat dengan ikatan kasih ilahi. Pertama kasihnya hanya kasih duniawi, ya papa anak, mama ke anak, ya mengasihi, saya percaya. Tetapi tanpa suatu persoalan, benturan-benturan, ya, yang diselesaikan lewat hubungan kita dengan Tuhan. Biasanya kasihnya enteng, tapi kalau sudah melalui benturan dan kita fokuskan ke hubungan kembali dengan Tuhan, maka yang didapatkan adalah kasih ilahi yang diimpartasikan ke lingkungan. Dan ini lebih kuat. Ya, makanya disebutkan kalau kau mengasihi bapakmu, ibumu, suamimu, anakmu melebihi mengasihi aku, engkau tidak layak menjadi muridku. Betul? Nah, jadi kita harus terima kasih Allah dulu, ya, baru
impartasikan ke lingkungan kita. Jadi yang terimpartasikan ini kasih yang tanpa embel-embel. Kalau kasih dunia itu pasti ada tujuannya. Saya baik dengan si A, ada tujuannya. Saya baik dengan si B, ada tujuannya. Saya tidak baik ke si A, ada sebabnya. Timbal balik terus, betul tidak? Pasti. Tapi dengan kita bisa mengerti kembali hubungan kita dikembalikan dan kita mau aktif terus hubungan dengan Tuhan, maka kasihnya lah yang akan kita impartasikan dengan sendirinya. Jadi kemanapun dia melangkah tanpa motivasi untuk diri sendiri, kemuliaan hanya bagi dia. Kemudian, wah hebat sekali. Nah, jadi kita harus belajar sampai di situ. Ya. Memang mungkin ya sekali lagi, ya bukan berarti bisa 1-2 kali dengar terus nyambung gitu enggak. Tapi terimalah dengan hati yang terbuka. Walaupun udah masuk akal, bukan. Ya. Saya bersuka cita kemarin ada satu tempat kul yang dimulai, ya, dan melalui Zoom, saudara. Ada kesaksian, ya separuh lah kira-kira kesaksiannya mulai nyambung dengan hubungan dengan Tuhan. Wah, aku bersyukur, saudara. Waktu itu sebelum ada COVID, saudara, mereka kebanyakan tidak nyambung, saudara. Ya, diajarkan untuk fokus Tuhan, untuk merenungkan gayung firman, nggak nyambung. Kemarin pada bersaksi, oh sekarang aku baru ngerti yang diajarkan bahwa kita harus dekat Tuhan dalam segala keadaan, sambil masak, sambil nyetir dan sebagainya. Sekarang aku baru ngerti bahwa itulah sebetulnya yang Tuhan kehendaki. Bukan sekedar baca, bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar bayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan atau apa, bukan. Tapi hubungan dengan Tuhan. Dalam COVID ini saya dibukakan kembali, dulu diajar seperti itu. Yang dulu saya nggak masuk akal, nggak mudeng, bertahun-tahun cuma dengerin aja. Kepenginnya mundur, tapi ada sesuatu kekuatan yang tetap ingin dengerin. Nah sekarang baru dibukakan lewat adanya COVID ini. Wah, Tuhan luar biasa. Nah, saya harapkan juga di lama ini, makanya saya berulang-ulang ngomong sebelum Anda ini semua pergi, ya kita anak-anak saudara-saudara kita yang dari TNI, ya pasti suatu saat akan ditempatkan di tempat lain. Saya harap sungguh-sungguh sebelum pergi dari sini benar-benar klik dengan Tuhan, akan menjadi di sana, tempat sana menjadi kesaksian. Ya. Jangan sampai di tempat sana seperti orang-orang yang lain, ya, hanya agamawi. Tiap pagi baca firman tidak salah, tapi sekedar untuk kewajiban yang tidak jadi. Harus dengan hati yang didasarkan atas menanggapi, meresponi kasih Kristus, ya, yang demikian mahal. Ya. Aku menghargai itu. Maka kita akan membaca dengan hati yang ingin dekat terus. Seorang istri, saudara, ya, ini secara umum ya, saudara, bisa menanggapi setia dan menanggapi suami itu karena si suami itu mengasihi istri tersebut. Betul, istri? Kalau suaminya sering bentak, sering mukul, sering ngambek, ya, sering macam-macam yang gak enak, apakah si istri mau setia? Ya mungkin secara fisik mau, saudara, tapi hatinya banyak lepas ke sana-sana. Mungkin mikir pacar lama, mikir ini, mikir. Tetapi kalau Tuhan itu tidak begitu, dia benar-benar penuh menyerahkan. Maka kita harus benar-benar menerima kasih itu dan menghargai kasih itu. Tuh, kalau manusia bisa, ya suami apalagi yang belum benar-benar dalam Tuhan, yang bentrokan itu biasa terjadi. Ya, khususnya sebelum 5 tahun pernikahan baru, ya saling benturan. Tapi kalau kita dekat Tuhan, semakin hari
semakin lengket. Semakin kita klik dengan Tuhan, kita akan semakin klik dengan suami atau istri kita, semakin klik dengan keluarga-keluarga kita, dan semakin klik dengan teman-teman lingkungan kita, termasuk dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya, jadi pagi hari ini yang kita dapatkan, yang kita harus ingat terus, fokuskanlah kepada kasih Kristus. Ya. Dan apapun yang kita lakukan, semuanya adalah untuk kemuliaan Dia. Ya. Pengabdianku untuk pemuliaan. Ya. Baca firman juga untuk kemuliaannya. Ya. Baca, tetap hatinya ke Dia terus gitu. Hanya baca surat cinta kan hatinya ke pacarnya, begitu kan, masa baca surat cinta pikirannya bacanya baca tapi pikirannya ke pacar lama kan, dan nggak benar kalau ya, baca ya itulah. Jadi Kristus adalah segalanya bagi kita. Amin. Ya, mari kita tutup, kita ingat saudara, kerinduan sekecil apapun terus dibina. Ya. Kecil, tapi terus nanti akan berkembang, dan ini Tuhan yang akan mengembangkan Tuhan kita. Ya. Termasuk saudara, sekali lagi ya saya tekankan, mungkin baca firman atau mendengar ini nggak mudeng, ya nggak masuk di akal, nggak bisa terima. Silakan. Yang penting saudara tetap, Tuhan, aku memang nggak ngerti, aku nggak, akalku ini nggak masuk. Saya dari kecil diajarnya nggak seperti itu. Tetapi aku percaya Roh Kudus akan meningkatkan firman itu. Maka terjadilah seperti itu. Amin, Vivin? Ya, sebetulnya kita kalau sudah ketemu gampang, kalau belum susah. Sebetulnya kalau yang sudah nyampe gampang, kalau gampang ternyata ya gampang, ternyata nyampe. Kayak bersepeda dulu sulit, itu dapat gampang, sulit kalau belum bisa. Tapi kalau udah ngerti caranya, ini cara ini bukan karena khotbah ini loh. Anda harus ngolah sendiri dengan Tuhan. Ya, bukan kedahsyatan khotbahnya, bukan. Ya, ini hanya perantara saja. Anda harus klik dengan Tuhan sendiri, pasti disikap. Ya, dahsyat. Amin. Mari kita tutup, kita kembali kita berdoa ya, mengucap syukur. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah yang demikian luar biasa melalui kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami percaya karena Allah yang demikian mengasihi kami, dan segala langkah yang Kau ambil selama di dunia ini, Engkau mengerti kesulitan kami masing-masing sebagai anak manusia. Dengan itu ya Tuhan, Engkau mati di kayu salib dan bangkit, sekarang ada di dalam hati kami, menjadi hidup kami. Untuk itu berilah kami kemampuan, kebiasaan, pengertian yang dari Engkau, untuk benar-benar menghargai kasih-Mu dan keberadaan-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Dan juga beri kemampuan agar kami benar-benar memberi penyerahan diri kami kepada Engkau sepenuhnya, sehingga Engkau bebas bergerak dalam hati dan diri kami, dan untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia yang gelap ini melalui diri kami ya Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, kepada Engkau, dan untuk Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teruskanlah Tuhan pengertian ini kepada kami, dan agar kami benar-benar bisa menjalankan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami percaya untuk itu semua ya Tuhan, karena Kau yang mengatakan demikian melalui firman-Mu, khususnya pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa Engkau ada di dalam kami, untuk supaya Engkau menjadi hidup kami, menjadi hayat kami. Kami menjalankannya hanya sebagai alat yang dipakai oleh Engkau ya Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga bersyukur untuk kebaktian pada pagi hari ini. Dan kami akan menutup persekutuan pagi hari ini. Dan kami akan pulang dengan membawa berkat yang dari Engkau. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan dan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dari surgawi, dan kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Pulanglah saudaraku dengan terus menikmati kasih ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah terima dan menikmati kasih tersebut. Katakan amin.